hipnoterapi untuk proses diet. Contohnya kita ambil figur yang terkenal yaitu Mbak Dewi Huges. Beliau yang sebelumnya dulu itu beratnya 150 kg. Luar biasa kan, Anda bisa lihat, nanti saya coba tampilkan. Dan sekarang beliau ini kisaran beratnya ya 50-an ke atas, gitu loh, 50 kg ke atas, dengan proses hipnoterapi tentunya. Apakah hipnotis itu bisa dipelajari oleh setiap orang dan bagaimana cara mempelajarinya? Kali ini bersama-sama Snook saya akan membagikan kepada Anda, buat para pemula yang menonton video ini, khususnya Anda yang nanti melihat saya di YouTube ataupun Anda nanti yang melihat saya di TikTok. Saya akan memberikan ulasan tentang bagaimana cara Anda memulai belajar hipnotis. Soal manfaat, jika Anda sudah menguasai ilmu hipnotis, sudah saya bahas banyak sekali di video-video saya. Silahkan Anda scroll saja, Anda tonton. Kali ini saya akan membagikan prosedur atau langkah-langkah supaya Anda nanti bisa melakukan proses hipnotis. Oke, silahkan Anda simak videonya teman-teman dari awal sampai akhir nanti. Bersama saya Mas Snook, saya akan mengajarkan kepada Anda semuanya. Tahapan atau langkah-langkah ketika Anda melakukan proses hipnotis. Yang pertama disebut dengan prainduksi atau pre-talk. Ya, apa itu prainduksi? Yaitu sebelum Anda melakukan proses hipnotis ke orang lain, tentu saja Anda harus melakukan yang namanya pendekatan. Tujuan pendekatan ini supaya membuat klien Anda merasa nyaman. Logikanya teman-teman, jika Anda ketemu orang yang baru dikenal nih, ya entah itu klien Anda atau Anda ketemu orang di jalan seperti ini, lantas Anda melakukan proses hipnotis, ya tentu tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah Anda melakukan proses perkenalan terlebih dahulu, ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Nah, ngobrolnya di sini juga ngobrol yang membuat orang atau klien Anda merasa nyaman. Nah, bagaimana membuat orang ini merasa nyaman? Tentu Anda harus bisa menyamakan persepsi kepada klien Anda, mencari banyak persamaan. Ya, sederhananya adalah Anda membuat orang tersebut tidak waspada kepada Anda, tidak curiga kepada Anda, dan selanjutnya orang tersebut percaya penuh dengan Anda. Ini langkah pertama dalam proses menghipnotis, dan keberhasilannya adalah antara 70-80%. Jadi teman-teman, saat ini jika Anda ingin melakukan proses hipnotis, ya langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah perbaiki dulu pendekatan Anda atau prainduksi Anda. Selanjutnya, bila langkah pertama atau prainduksi atau pre-talk ini berjalan dengan baik, barulah Anda melakukan langkah yang kedua. Langkah kedua itu apa, Mas Nuk? Langkah kedua adalah Anda melakukan yang namanya proses induksi. Nah, proses induksi itu bermacam-macam. Ada yang dengan teknik rapid induction atau induksi cepat. Jadi dalam hitungan detik orang langsung masuk kondisi trans, masuk pikiran alam bawah sadar. Atau Anda bisa melakukan induksi yang lainnya, yaitu Anda melakukan proses induksi lambat ya dengan relaksasi. Poinnya sama antara rapid induction, induksi cepat, atau Anda melakukan proses relaksasi. Tujuannya yaitu membawa klien Anda masuk kondisi alam bawah sadar. Setelah prosedur kedua ini Anda lakukan, ya, klien Anda masuk kondisi trans, masuk pikiran alam bawah sadar, barulah Anda memasuki tahapan yang ketiga, yaitu Anda melakukan deepening atau pendalaman. Tujuannya apa? Orang kok dibawa ke alam bawah sadar lebih dalam lagi, agar langkah berikutnya, yaitu langkah selanjutnya, pemberian sugesti ini kuat, ya, diterima oleh klien Anda. Jadi contoh deepening itu yang bagaimana, Mas Nuk? Ya, misalkan kalau dalam proses hipnotis tidur, ya Anda sering melihat orang melakukan hitung-hitungan. Contoh melakukan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 misalkan. Nanti pada hitungan 10 Anda masuki kondisi alam bawah sadar lebih dalam. Itu contohnya teman-teman. Itu contoh pemberian deepening. Nah, jika sudah dilakukan proses deepening, baru lakukan langkah selanjutnya, yaitu pemberian sugesti. Sugesti di sini bermacam-macam ya. Apakah ini digunakan untuk kepentingan hiburan juga bisa. Anda memberikan sugesti lupa nama, lupa angka, menjadi patung, dan lain sebagainya. Atau Anda melakukan proses hipnoterapi. Oke, jadi ini masuk kategori pemberian sugesti.
Nah, setelah melakukan proses pemberian sugesti, barulah jika dirasa selesai, lakukan yang namanya terminasi atau selesai pengakhiran. Ya, Anda bisa membawa klien Anda untuk kembali ke pikiran sadar klien Anda. Jika ini dilakukan untuk proses hipnoterapi, teman-teman, Anda bisa melakukan check and recheck kembali. Misalkan klien Anda mengalami fobia atau ketakutan, nah, Anda cek apakah ketakutannya sudah hilang, gitu ya. Manfaat yang luar biasa, teman-teman, jika Anda tahu betapa besar ketika seseorang ini bisa hipnotis, bisa hipnoterapi, ya, bisa melakukan yang namanya hypnoslim atau apa? Hipnoterapi untuk proses diet. Contohnya, kita ambil figur yang terkenal, yaitu Mbak Debbie Huges. Beliau yang sebelumnya dulu itu beratnya 150 kg. Luar biasa kan, Anda bisa lihat, nanti saya coba tampilkan. Dan sekarang beliau ini kisaran beratnya ya 50-an ke atas, gitu loh, 50 kg ke atas, dengan proses hipnoterapi tentunya. Ya, ada lagi salah satu rekan saya, beliau adalah AKBP Dr. Made Wijaya. Beliau seorang anggota Polri sekaligus dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Sulawesi, ya, di kota Palu. Nah, beliau awalnya beratnya 97 kg dan sekarang sudah menjadi 70-an kilogram, luar biasa. Beliau juga seorang dokter spesialis sekaligus beliau juga ahli hipnoterapi. Nah, beliau saat ini luar biasa sering mempraktekkan hipnoterapi, teman-teman. Dan kebetulan beliau juga pernah belajar dengan saya, jadi nanti Anda bisa tonton di channel beliau, Dr. Made Hipnotis, gitu ya. Itu adalah salah satu manfaat ketika teman-teman ini sudah paham menggunakan hipnoterapi sesuai dengan tujuan positif, yaitu mengubah mindset Anda, mengubah pola pikir Anda. Yang awalnya dulu Anda penakut, peragu, menjadi sangat percaya diri. Yang awalnya dulu Anda ini mungkin tidak pede, ya, karena obesitas, ya, bisa diturunkan dengan proses hipnoterapi tadi. Untuk kepentingan yang lainnya tentu masih banyak sekali, teman-teman, sering saya bahas. Misalkan untuk kepentingan penjualan, marketing, untuk kepentingan pendidikan, ya, memberikan edukasi positif kepada siswa-siswi, mahasiswa, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika Anda sudah menguasai kemampuan ilmu hipnoterapi ini dengan tepat. Dan jika Anda menginginkan mendapatkan kemampuan tersebut, banyak caranya. Salah satunya Anda bisa membeli e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, ya, atau teman-teman juga bisa ikut di kelas privat jarak jauh atau kelas privat online bersama saya, Mas Luk Master Hipnotis. Nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Anda bisa mengubah diri Anda bisa mengeluarkan potensi di dalam diri Anda sehingga kehidupan Anda jauh lebih menyenangkan, lebih bahagia, lebih baik, lebih percaya diri, dan keberlimpahan selalu mendatangi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.